Ya, kembali lagi bersama gua masih di Modal Nekat Channel pastinya. Dan seperti biasa, gua mau titip konten sekaligus share di channel ini. So, silakan disimak. Ini dia videonya. Ya, jadi di kesempatan video kali ini, setelah gua kemarin sharing cara perbaikan ala-ala gua di motor Xeon gue ini, habis kena penyakit kronis setahun lebih, hampir 2 tahun di bagian puli depannya. Nah, kemarin udah gue sharing ya videonya. Buat teman-teman yang mungkin belum simak, bisa cek di video gua yang ini, linknya udah gue sertakan di deskripsi. Dan untuk di video kali ini akan gue sharing, mungkin ini bagian pertamanya dulu ya, untuk pengetesan, pengujian atau percobaannya. Dari hasil kerjaan gua kemarin itu, motor gua akan gua bawa untuk jarak jauh pertama kalinya lagi setelah cukup sekian lama gua nggak bawa pulang kampung ini motor dari Jakarta menuju ke Bandung. Jadi ini akan gue bawa ke Bandung lagi sekarang. Dan di sini gue sharing bukan hanya perjalanan gue dari Jakarta ke Bandung aja dengan motor Xeon gue ini, tapi gue juga sekaligus sharing gue ke Bandung bawa ikan mas koki gue ya, anakan hasil ternakan gue sendiri. Gue mau nambahin di akuarium yang di sana, yang di tempat istri. Nah, di sini gue bawa dengan cara gue sendiri dengan mengandalkan oksigennya itu hanya dengan aerator. Jadi sekaligus akan gue sharing di sini caranya gimana bawa ikan perjalanan jauh. Ya, terutama ini gue dari Jakarta menuju ke Bandung. Ikan di dalam kantong plastik, oksigennya itu hanya mengandalkan dari aerator. Jadi kuat berapa jam perjalanan, ikan ini bisa bertahan di dalam plastik yang oksigennya hanya dari aerator. Nah, dimulai dari ikannya dulu nih. Ikan gue siapin, udah gue masukin ke dalam kantong plastik. Nah, sebelumnya ini teman-teman harus pahami dulu kalau mau bawa ikan dengan cara seperti ini. Jadi sehari sebelumnya itu harus dipuasain dulu. Nah, kalau gue misalkan gini, gue besoknya mau gue bawa ke Bandung ikan ini. Bawa usahain dari pagi hari. Dan dari hari sebelumnya itu dari sorenya, malamnya sampai paginya lagi itu jangan dikasih makan. Begitu juga saat mau dibawa, itu ikan biarkan berpuasa. Jadi jangan sampai salah ya, ikannya kan mau perjalanan jauh ya, kasihan nanti kelaparan di jalan gitu. Terus sebelum berangkat dikasih makan dulu. Nah, itu justru salah. Kalau misalkan dikasih makan dulu itu rawan, riskan, karena seperti yang kita tahu ikan mas koki itu dia banyak banget buang kotorannya. Nah, kalau misalkan mau dibawa dalam keadaan ditaruh di kantong plastik terus dikasih makan dulu, nanti di jalan dia bisa buang kotoran. Nah, itu yang bikin bahaya, karena kan air di plastik gak sirkulasi ya. Justru ikan nanti kalau buang kotoran dia akan keracunan dengan kotorannya sendiri. Jadi intinya seperti itu ya, harus dipuasain ikannya. Nah, lanjut, setelah ikan ini dimasukin ke kantong plastik seperti ini, barulah dikasih gelembung aerator. Selangnya dimasukin pertama ke dalam airnya dulu, sampai masuk ke dalam airnya, sampai dia ngeluarin gelembung di dalam air, kurang lebih ya 10-15 detik lah. Habis itu ditarik sedikit selangnya, tinggal diisi anginnya aja. Nah, setelah diisi anginnya, setelah cukup, baru diikat kuat dengan karet. Pastikan ikatannya itu harus benar-benar kuat, jangan sampai bocor ya di jalan, nanti oksigennya keluar, bahaya, ikannya bisa mati. Oke, sekarang kita mulai ke perjalanannya. Ini gue berangkat dari rumah jam 8:16, setengah 9 kurang. Semuanya udah siap, saatnya perjalanan dimulai. Jangan lupa baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman juga jangan lupa ya, gue di sini hanya mengingatkan ya, kalau mau perjalanan ya, terutama kita berkendara, baca doa itu sangat penting saat keluar dari rumah, supaya kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya di perjalanan ya, dijauhkan dari segala macam hal-hal yang membahayakan, baik itu ketemu yang sen kanan belok kiri ya, ataupun gangguan-gangguan yang lainnya, supaya kita selamat sampai tujuan, intinya itu ya. Ya, lanjut lagi sekarang. Jadi untuk perjalanan gua ini dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya Bandung Jakarta, gua itu selalu lewatnya jalur Cikalong atau jalur Jonggol ya. Jadi gua kalau dari Rawasari itu ke Kalimalang, dari Kalimalang lurus terus sampai
mentok di MM Bekasi. Dari perempatan MM Bekasi ke kanan ke arah Pondok Gede, dari arah Pondok Gede naik lagi flyover yang ke arah Narogong, arah Cilengsi, masuk Cariu, Jonggol, kemudian Cikalong, baru nanti keluarnya di Ciranjang. Nah, gue lebih suka lewat jalur Jonggol ini karena menurut gue kesini tuh relatif lebih lancar ya, lebih cepet aja di jalannya. Karena kalau dibanding dengan lewat Purwakarta, apalagi Puncak, itu lebih padat menurut gue jalurnya. Kalau Purwakarta itu lama banget nggak lewat Purwakarta, dan sekarang tuh gue jujur pangling dengan Purwakarta yang sekarang karena udah apa ya, kemajuannya menurut gue pesat. Purwakarta itu sekarang udah ada alun-alunnya, banyak jalan bercabang lah, jalan kotanya itu beda dengan dulu. Itu gue jadi di Jakarta dari tahun 2002 ya, bukan 2022 ya, tapi 2002. Dulu zaman masih bis aja, belum ada tol Cipularang. Jadi untuk pulang kampung gue naik bis dari Jakarta itu masih lewat Purwakarta. Nah itu jalurnya ya masih satu jalur, jalan raya utama Purwakarta itu ya cuman itu. Jadi gampang ngapalin jalannya. Terus kalau jalur Puncak yang seperti mungkin teman-teman juga tahu lah, yang sering main ke Puncak, lewat Puncak juga, terutama weekend, jalur Puncak itu suka ada buka tutup. Tapi nggak tahu sih kalau untuk sekarang ya, teman. Kalau dulu sering kena jalur buka tutup. Ya, walaupun motor masih bisa lewat pinggir, tapi itu kan yang hambat juga menurut gua. Jadi harus lebih pelan. Tapi kan kalau sekarang, kalau yang gua tahu, Puncak itu udah ada tol baru ya, Bocimi itu, Bogor Ciawi Sukabumi. Jadi ya mungkin aja sekarang udah lebih lancar kali ya. Tapi ya gua tetap sih kalau lewat Puncak itu naik turunnya kayaknya tanjakannya tuh lebih berasa sih dibanding lewat Jonggol ini. Sebenarnya sama aja sih, kalau Jonggol juga jalur nanjak turun ada gitu. Bahkan jalurnya sendiri Jonggol itu kalau gue bilang apa ya, warna-warni di sini itu. Kadang aspal mulus, terus bergelombang, ada jalurnya itu hot mix, coran gitu, macem-macem lah. Jadi dia harus konsen lewat sini tuh bener-bener. Tapi yang gue bikin enaknya lewat Jonggol ini relatif lancar itu, dari arus kendaraan nggak begitu padat. Walaupun sama-sama nanti juga kalau kayak lewat Puncak itu keluarnya juga kan daerah Ciranjang juga gitu. Ya, dan ini gue persingkat aja ya untuk sedikit menghemat durasi. Jadi ini gue udah keluar dari Cikalong, ini udah mau masuk ke Ciranjang ya. Baru lewatin pasar yang pertama kalau dari arah Cikalongnya. Nah sebenarnya di sini gue baru keingetan nih, udah setengah perjalanan ya, agak ketar-ketir dan agak panik juga sih gue. Karena gue baru inget kalau gue tuh nggak bawa kunci-kunci perlengkapan untuk bongkar pasang motor, terutama kunci-kunci CVT. Ya ini gue khawatirnya motor gue kalau di tengah jalan kenapa-napa, gue nggak bawa kunci-kunci sendiri. Waduh, mending kalau dekat ke bengkel gitu ya. Kalau di tempat yang agak jauh ke bengkel kan, aduh bikin repot nantinya gitu. Tapi ya udahlah, udah setengah perjalanan kayak gini ya, gue modal keyakinan aja, itu modal percaya diri. Mudah-mudahan motor gue ini sampai rumah nggak ada kendala, jangan sampai nyusahin gue di jalan. Ya mau nggak mau tetap sih harus gue lanjutin, ya nggak mungkin gue balik lagi ke Jakarta udah setengah perjalanan kayak gini. Ya ini maklum lah, kalau situasi kayak gini tuh biasa kalau menuju ke rumah mau pulang itu kan maunya tuh buru-buru aja, pengen cepet-cepet sampai ke rumah. Jadi kadang-kadang gitu, apa yang udah disiapin yang harusnya dibawa ada aja yang ketinggalan gitu. Bahkan yang penting seperti ini aja bisa ketinggalan. Jadi gue sambil titip momen juga di sini ya, karena gue berbagi kebahagiaan sama teman-teman. Gue baru dikaruniai seorang anak ya, pas tahun baru kemarin, lahir tepat tanggal 1 bulan 1 tahun 2024. Gue baru dikaruniai seorang anak, seorang putra, seorang jagoan ya, alias anak gue tuh laki-laki. Setelah usia pernikahan gue menjelang 3 tahun dengan istri gue, akhirnya gue baru dikaruniai seorang anak yang udah lama gue nanti-nantikan ini. Makanya saat ada momen pengen pulang kayak gini tuh jadinya ya kangen anak gitu ya, pengen buru-buru cepet ketemu anak. Ya itulah ya, sampai lupa sama yang lain, hal penting yang harus gue bawa. Dan di momen ini gue ada kesempatan pulang, sekalian gue mau ada acara 40 hari syukuran ya, kelahiran anak gue itu. Ya rencananya sih nantinya nggak tahu ya, ini mau syukurannya dengan akikahan atau enggak ya, menyesuaikan dengan budget gue nantinya. Tapi ya intinya sekarang yang penting gue pulang, pengen ketemu anak ya. Dan buat temen-temen ya, yang terutama kaum hawa nih, yang lagi menantikan kelahiran buah hatinya juga gitu ya, baik itu anak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya.
Gue doakan semoga ibu dan bayinya sehat sampai hari H persalinan, semuanya diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan anaknya nanti tumbuh jadi anak yang soleh dan soleha, berbakti sama orang tuanya, berguna di lingkungan masyarakatnya untuk nusa juga dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gue udah kayak ceramah di sini ya. Tapi ya, intinya itulah ya, gue berbagi kebahagiaan, saling mensupport di sini sama teman-teman ya. Dan untuk yang belum dikaruniai anak ya, teman-teman bersabar ya. Gue pun juga istri gue ya 2 tahun itu belum ada tanda-tanda kehamilan. Ya awalnya gue sama istri gue ngerasa drop ya, terutama kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanyain udah punya anak apa belum. Tapi ya gimana ya, anak itu kan rezeki gitu ya. Rezeki itu ya udah ditentukan gitu. Kalau memang belum dikasih ya mau gimana gitu. Ya udah pasrah aja sambil berdoa. Jadi seperti istilah yang pernah gue dengar ya dari Pak Ustadz ya ini. Allah itu lebih mengerti apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, itu kata Pak Ustadz, bukan kata gue. Ya. Jadi ya jangan pernah menuntut kalau memang belum diberikan. Oke, lanjut lagi lah di sini ke perjalanan gue. Jadi ini gue udah mau istirahat sebenarnya ya di daerah Ciranjang ini, di dekat pom bensin Almasum. Gue ada warung langganan di sini, tapi mungkin karena waktu pulang ini gue hari kerja, warung langganan gue itu tutup. Nah gue nyari-nyari warung yang lain, kok kayaknya kurang serak aja gitu ya kalau nggak terbiasa di warung langganan gue. Gue coba jalan lagi ke depan nyari tempat yang lebih enak spotnya ya, lebih nyaman buat gue. Ternyata gue nyari-nyari tetap nggak ada, sampai akhirnya gue putusin ya udah gue lanjut lagi jalan. Gue memutuskan ada satu spot lagi untuk istirahat di Cincau Raja Mandala. Nah kalau di Maps Cincau Raja Mandala itu Cikalong untuk daerahnya, tapi katanya itu ada yang bilang udah masuk daerah Cianjur, ada juga yang bilang Padalarang. Gue nggak tahu yang mana ya, karena gue bukan orang situ ya, mungkin perbatasan kali ya di situ. Tapi intinya buat temen-temen juga mungkin yang tahu Cincau Raja Mandala ya, di situlah gue istirahat. Dan singkat ceritanya gue sampailah di tempat istirahat yang gue tuju ini di Cincau Raja Mandala. Dan kira-kira gue sampai sini tuh jam 11-an ya kurang lebih. Sampai di sini gue istirahat ya, ngopi dulu, ngerokok dulu. Gue sambil ngecek kondisi piaraan yang gue bawa, ikan mas koki gue. Gue lihat di sini, gue cek, gue pastikan kalau ikan-ikannya ini masih hidup ya. Dan alhamdulillah ikan-ikannya masih hidup. Jadi ini ikan kokinya gue bawa 3 ekor, gue satuin di kantong plastik karena memang ukurannya ini masih baby masih kecil ya. Yang paling gede aja itu paling 7-8 sentian lah, yang duanya itu 5-6 senti gitu. Terus gue juga di sini bawa ikan brasmut atau ikan sapu-sapu hias yang khusus untuk di akuarium sini. Tank mate-nya ikan koki karena dia tuh nggak jahil ke ikan koki. Nah setelah gue beres ngopi, ngerokok, ngecek piaraan, lanjut lagi perjalanan. Ya dan di sini gue persingkat lagi ya teman-teman, gue udah masuk ke daerah Cimahi gitu. Tapi Cimahinya ini udah perbatasan mau masuk ke Bandung kota. Gue habis istirahat kedua ini tuh dari pom bensin karena memang motor gue udah harus isi bensin lagi, dan udah masuk waktu zuhur di sini tuh kira-kira jam 12:30-an. Jadi selain gue ngisi bensin ya, gue juga sholat zuhur dulu. Baru dari sini gue lanjut perjalanan, dan dari sini udah masuk ke kota Bandung. Terus gue ambil jalur yang arah ke Leuwi Panjang ya, karena memang kebenaran istri juga minta dibeliin oleh-oleh. Ya udah gue mampir dulu ke terminal Leuwi Panjang buat beli sedikit oleh-oleh ya buat istri sama keluarga di rumah. Dan di sini tuh macam-macam ya teman-teman, oleh-olehnya banyak, berbagai macam makanan. Ada ciri khas kota Bandung ya, peyem, terus tempe goreng, keripik bayam, aneka macam dodol, dan macam-macam lah, masih banyak. Karena seperti yang teman-teman tahu juga mungkin ya, kota Bandung selain terkenal dengan fashionnya, terkenal juga dengan kulinernya ya kan. Oke, dan setelah gue beli oleh-oleh dari sini, gue mau lanjut perjalanan. Tapi ya memang karena ya cuaca ya,
Di jalan tadi masih panas, terang benderang, tapi begitu masuk ke terminal Lewi Panjang tuh langsung mendung tiba-tiba dan turun hujan yang cukup deras di sini. Ya udahlah, karena gua memang tetap ngotot pengen buru-buru sampai rumah, gua maksain aja perjalanan, gua nggak mau nunggu hujannya reda karena pikir gua kalau hujannya reda dengan hujan gede begini mau sampai jam berapa gitu. Ya udah akhirnya tetap gas ya. Di sini gua lanjutin perjalanan, gua pakai jas hujan dulu. Setelah itu lanjut lagi dan makin gue melanjutkan perjalanan hujannya makin deras sampai-sampai gue serba salah di sini ya. Helm kacanya dibuka, mata sakit kayak dilemparin kerikil, tapi kalau ditutup jalan itu nggak kelihatan. Sampai akhirnya ya udah di sini gue matiin aja action cam gue ya karena nggak memungkinkan juga untuk terus gue record gitu ya. Ini hujannya sebenarnya sih nggak sampai ke rumah gua ya, cuman sampai daerah Buah Batu lah ya. Dari Buah Batu itu gua arah rumah gua kan gua ngambil ke arah Ciparai. Gua dari Buah Batu itu ambil ke arah Ciwastra. Gua nggak lewat Bale Endah, ya dari Ciwastra nanti lewat Sapan keluar di Ciparai juga. Nah dari sini sempat gua nyalain lagi action camnya setelah hujan reda, tapi ternyata ya ini malah action cam gua juga nggak nyadar sih, ternyata ini tuh ada yang bocor, air ada yang masuk ke dalam, jadi si cover action camnya ini ngembun. Alhasil jadi hasil rekamannya juga ini ngembun, dan gue tuh taunya setelah 2 hari ya. Beruntung banget ini air nggak sampai masuk ke dalam action cam gua, cuman ngerendam di bagian covernya. Karena biasanya sih ya nggak ada kejadian kayak gini, covernya itu biasanya kedap gitu ya. Sering gue pakai hujan-hujanan dan aman-aman aja, tapi ini nggak tahu kenapa, mungkin ya usia pemakaian juga sih ya. Ya dan akhirnya ya ini gue sampai juga teman-teman di tempat tujuan. Ini meskipun daerah rumah istri gue ini belum ada tanda-tanda turun hujan, tapi gue jas hujan di sini nggak gue lepas tadi di jalan. Sengaja adalah ngelepasnya sekalian aja sampai rumah. Ya kondisi semuanya ini, tas gua, helm gua, jas hujan udah pasti ya, jas hujan basah semua. Ya udahlah, yang penting intinya gua selamat sampai tujuan, dan gua sampai rumah itu jam 3:30. Jadi ini perjalanannya kalau dihitung dari Jakarta ke Bandung ini gua 8 jam ya. Tadi dari rumah jam 8:16, ya anggaplah 8:30 gitu ya. Ya sampai sini 3:30, 8 jam. Biasanya sih rata-rata gua kalau bawa motor sendiri itu 5-6 jam. Tapi karena kalau yang ini kan tadi istirahatnya banyak, terus juga tadi yang terutama di daerah Lewi Panjang hujan deras ya, jadi gua nggak bisa cepet bawa motornya dengan kondisi kayak gitu. Tapi ya intinya meskipun lama di perjalanan, yang penting gua selamat sampai tujuan. Begitu juga dengan bocil-bocil yang gua bawa nih ya. Ikan mas koki gua dengan ikan brasbootnya alhamdulillah kuat juga mereka sampai rumah. Dan setelah ini langsung gua masukin ke akuarium karantina yang emang udah disiapin ya. Dari sebelum berangkat gua udah WA ke istri kalau gua mau bawa ikan lagi. Gua minta siapin akuarium karantina ini untuk karantina ikan-ikan yang gua bawa, dan langsung aja gue cemplungin, gua karantina semuanya ya, 4-empatnya. 3 ekor ikan mas koki dengan 1 ikan brasmoot ini gua karantina selama kurang lebih 2 hari. Dan setelah 2 hari mereka makin lincah, nggak ada tanda-tanda yang stres dan sakit, barulah gue pindah ke tank yang utama ini. Ya oke, itu aja teman-teman yang bisa gue share untuk di kesempatan video kali ini. Jadi ini percobaan pertama ya, dari hasil perbaikan gue di puli depan motor Xeon GT gue yang ngalamin slack atau dol kemarin. Ini percobaan untuk jarak jauh dari Jakarta ke Bandung. Video sharing pertama. Nanti akan ada video sharing berikutnya, percobaan setelah gue sampai di Bandung, motor ini dipakai warawiri kemana aja, seperti apa aja pengetesan yang berikutnya. Dan di video kali ini juga ini sekaligus gue sharing cara gue bawa ikan dari Jakarta menuju ke Bandung hanya dengan mengandalkan oksigen dari aerator aja. Mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran juga, referensi buat teman-teman ya yang mungkin punya ikan mas koki juga pengen dibawa jarak jauh, nggak punya oksigen murni, gimana caranya bawa jarak jauh supaya kuat hanya mengandalkan dari oksigen aerator aja. Dan yang di sharing di sini juga ya, gue itu ikannya itu tanpa dikasih oksigen tambahan lagi, tanpa diganti air di perjalanan, itu murni benar-benar kuat dia sampai 8 jam. Yang penting teman-teman
pahami aja tadi metode caranya di awalnya udah gue jelasin. Mudah-mudahan apa yang gue sharing di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan sedikit referensi untuk teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali di video gue berikutnya. Terima kasih and bye-bye.